Shalom semuanya, hari ini saya mau ajak kita buka Alkitab sama-sama di 2 Raja-Raja 13 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-18. Serta berkata, bukalah jendela yang di sebelah timur, dan ketika dibukanya berkatalah Elisa, panahlah, lalu dipanahnya. Kemudian berkatalah Elisa, itulah anak panah kemenangan yang dari Tuhan. Anak panah kemenangan terhadap Aram, engkau akan mengalahkan Aram di Afek sampai habis lenyap. Sesudah itu berkatalah ia, ambillah anak-anak panah itu. Lalu diambilnya, setelah diambilnya berkatalah Elisa kepada Raja Israel, pukulkanlah itu ke tanah. Lalu dipukulkannya 3 kali, kemudian ia berhenti. Saudara, saya rasa kita sudah tahu cerita tentang Raja dan Elisa ini. Kalau saudara baca hari itu, ini adalah hari-hari terakhir dari Elisa. Dan setelah kejadian ini, Elisa sakit dan Elisa mati kemudian. Dan sebelum Elisa mati, Elisa memberikan perintah kepada Raja Israel. Elisa berkata, hai Raja, tembakkan anak panahmu keluar. Dan setelah itu diminta ngambil dan dipukulkanlah ke tanah. Dan itu akan menjadi anak panah kemenangan atas bangsa Israel. Tapi seperti kita semua tahu ceritanya, Raja ini dengan sangat sungkan, dengan sangat takut, dengan sangat mungkin malu, minder dengan semua pengawal-pengawalnya. Dia hanya pukul 3 kali. Dan Elisa menjadi marah dan Elisa berkata, kamu hanya akan mengalahkan musuhmu sebanyak 3 kali. Dan benar, bangsa Israel hanya menang 3 kali dan kemudian bangsa Israel kalah. Saudara, seringkali Tuhan memberitakan atau memberikan visi misi dalam hidup kita. Tuhan seringkali memberikan tugas dalam hidup kita. Dan itu kembali kepada kita, apakah kita mau sepakat dengan yang Tuhan katakan atau enggak. Seringkali Tuhan memberikan perintah yang unik, yang aneh seringkali. Dan itu membuat kita ragu, sungkan, dan kita melakukan dengan setengah-setengah. Saudara bisa bayangkan hari itu, Raja ini diminta untuk menembakkan anak panah ke jendela. Saudara, saya sebagai seorang laki-laki, saya akan berpikir, kalau sampai anak panahnya kena orang gimana? Kalau sampai anak panahnya kena orang dan orangnya mati gimana? Kalau itu kena rumah orang, kacanya pecah gimana? Ya mungkin nggak ada kaca hari itu. Tapi kalau misalnya sampai kena ternaknya orang gimana? Kalau sampai gimana? Dan perintah yang kedua, Elisa berkata, sekarang kamu pergi, ambil anak panah itu. Dan pertanyaan kedua akan keluar. Lah, ini kan anak panah baru dilemparin jauh banget. Kalau sampai nggak ketemu gimana? Kalau sampai nyangkut di atas pohon gimana? Dan pertanyaan demi pertanyaan itu terus keluar, saudara. Dan setelah itu diminta diambil, sekarang pukul ke tanah. Dan pertanyaan yang ketiga mungkin keluar. Kalau sampai saya pukul dan anak panahnya putus gimana? Kalau sampai orang ngomongin saya aneh gimana? Kalau sampai semua orang bilang saya sesat gimana? Tahukah engkau hari itu Raja datang dengan seluruh pengawalnya. Dan semua pengawalnya akan berkata, ini Raja ngapain sih? Kok mukul-mukul anak panah ke tanah? Raja itu ya keren gitu loh, yang elegan gitu. Ngapain sih hari ini? Tapi itu adalah perintah Tuhan. Itu adalah perintah yang Tuhan perintahkan melalui Elisa. Dan hanya hal sesimpel itu, dengan 3 kali pukulan, mungkin dengan hati yang tidak sepakat, itu musuh dikalahkan. Itu seringkali hal yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita. Tuhan berkata, Tuhan tidak pernah memberikan kok yang terlalu berat untuk kita. Hari itu Musa cuma diminta Tuhan untuk mengangkat tangan. Dan setiap kali engkau mengangkat tangan, bangsa Israel akan menang. Hari itu Tuhan cuma minta buat Musa menaruhkan tongkatnya semalam-malaman di laut. Dan pagi itu laut itu terbelah. Itu adalah perintah-perintah yang seringkali Tuhan tetapkan. Hari itu Tuhan memerintahkan Joshua. Hai Joshua, kelilingi tembok Yeriko sebanyak 13 kali. Dan selama 7 hari engkau diam, engkau nggak boleh ngomong apapun. Itu perintah. Itu mandat yang dari Tuhan. Berapa kali kita dapat perintah yang aneh-aneh dari Tuhan. Saudara, saya mau share sedikit. Hari itu saya kelas 11. Mungkin dari kelas 10 lah sudah mulai. Dan hari itu tiba-tiba Tuhan berkata kuat dalam hidup saya, kamu harus sekolah film. Dan saudara, tiba-tiba melalui Bu Iin, melalui banyak hamba Tuhan berkata, kamu akan buat film yang luar biasa. Kamu akan buat film-film yang akan memberkati banyak orang. Dan saudara tahu, hari itu saya loncat kelas. Dan papa saya, banyak orang berkata, kamu sekarang mau kuliah di mana? Dan tiba-tiba melalui seorang hamba Tuhan, kamu harus masuk sekolah film. Tahukah saudara, sekolah film
adalah sekolah dengan jurusan paling banyak pengangguran di dunia. Nomor 2. Nomor 1 adalah arkeolog, saudara. Cari-cari tulang, cari-cari bebatuan. Dan nomor 2 adalah sekolah film. Kalau saudara tahu untuk saudara menjadi director hebat, saudara nggak usah S1, saudara nggak usah S2, saudara. Saudara bisa lihat YouTuber yang sekarang hebat, itu nggak ada yang sekolah film kebanyakan. Dan saudara bisa tahu director terkenal mungkin. Itu nggak ada yang sekolah film, saudara. Mereka cuma hobi, mereka cuma belajar mungkin cara nulis cerita yang baik, cara script writing yang baik. Dan mereka jadi director hebat. Makanya setiap kali buat film, orang nggak akan cari kamu jurusan apa. Nggak pernah, saudara. Yang dicari adalah karyamu sebagus apa. Filmmu dulunya sebagus apa, ceritamu sebagus apa. Dan hari itu Tuhan memerintahkan saya melalui banyak hamba Tuhan, melalui rema dalam hidup saya. Jos, kamu harus masuk sekolah film. Nggak cuma S1, tapi S2, saudara. Sampai saya masuk S2, saya masuk sekolah film. Banyak orang berkata itu sekolah yang aneh. Banyak orang berkata itu nggak mungkin lah kamu dapat pekerjaan. Banyak orang berkata, Jos, kamu ngapain sih masuk sekolah film itu? Nggak jelas banget. Pelajarannya juga gitu-gitu aja. Itu semua pelajaran yang saudara bisa pelajarin di YouTube, saudara. Tapi saya belajar taat sama Tuhan. Saya belajar nurut dengan apapun yang Tuhan katakan. Saudara, hari ini saya memang belum buat film. Tapi saya membuat khotbah-khotbah. Saya punya channel BMN yang hari ini saudara tonton. Yang memberkati nggak cuman kota Jakarta, nggak cuman di Pulau Jawa. Tapi waktu saya pergi ke pulau-pulau, saya pergi ke pelosok-pelosok, bahkan sampai ke Malaysia, sampai saya pergi ke Belanda, bahkan sampai saya pergi ke Kanada, saudara. Di sana ada orang-orang yang berkata, saya adalah langganan khotbah di YouTube BMN, saudara. Itu yang seringkali kita nggak pernah tahu. Tapi waktu saudara belajar taat, waktu saudara belajar percaya, dan saudara jalan langkah demi langkah, saudara akan tahu rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik. Saya mau tutup dengan sebuah ayat di Alkitab ditulis di Mazmur. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kakiku. Saudara bisa bayangkan hari itu pelita seperti lilin di kakimu, saudara. Dan ini bukan senter, ini bukan api besar, ini bukan obor. Ini cuma lilin kecil, pelita kecil di kaki. Dan yang saudara bisa lihat hanyalah 2 langkah mungkin paling banyak. Langkah yang ada di depanmu. Dan itu yang seringkali Tuhan lakukan dalam hidup kita. Firman-Nya adalah pelita bagi kaki kita. Dan kita melangkah satu langkah, satu langkah, satu langkah bersama Tuhan. Satu langkah lagi. Dan waktu engkau belajar all out buat Tuhan, engkau kasih yang terbaik untuk Tuhan. Engkau berikan semua yang terbaik waktu Tuhan perintahkan, ayo nari, tarianmu yang terbaik. Ayo kamu khotbah yang terbaik. Ayo kamu pelayanan yang terbaik. Ayo kamu sekolah yang terbaik. Engkau akan melihat mujizat, keajaiban akan terjadi dalam hidupmu. Saudara, biarlah kita bukan menjadi raja-raja yang tidak sepakat waktu Tuhan memberikan perintah yang aneh. Tapi apapun yang Tuhan perintahkan, belajar kasih yang terbaik. Dan engkau akan melihat yang terbaik yang dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Biar engkau yang meremakan dalam hidup setiap kami Tuhan. Buat setiap kami selalu memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Buat setiap kami selalu meletakkan yang terbaik. Buat setiap kami tidak pernah sekalipun Tuhan kami memberikan yang setengah-setengah. Tapi kami selalu memberikan yang terbaik untuk engkau. Buat kami belajar sepakat dengan engkau. Buat kami belajar mengikuti setiap langkah-langkah-Mu Tuhan. Dan kami akan mengangkat setiap anak panah. Dan kami akan pukul dengan kuat. Dan kami akan menghabisi setiap musuh, setiap destiny, setiap bagian yang sudah engkau tetapkan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.